Terus proses manajemen sumber daya manusia, mendapatkan karyawan yang tepat sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini penting sekali, jangan sampai kita mempekerjakan karyawan yang tidak sesuai dengan ahlinya. Kayak kapan itu misalnya ahlinya memasak tapi ditaruh di bagian apa. Nah, itu kan misalnya ahli masak ditaruh di bagian apa ya? Apa yang melenceng dari masak? Ahli memasak tapi di bagian misalnya apa, customer service yang bagian ngomong ke karyawan. Nah, itu kalau bukan ahlinya nggak bisa. Terus melatih karyawan secara tepat itu perlu. Terus ini Mbak Sulastri dari tadi kok on off terus ya. Nah, sekarang masuk kegiatan belajar 2, pengaruh teknologi dalam jasa. Kegiatan belajar 1 ada yang mau ditanyakan nggak? Yang kedua, pengaruh teknologi dalam jasa. Peran teknologi ini, teknologi based job, saluran elektronik, price competition. Nah, sekarang pentingnya teknologi itu apa? Teknologi karena sekarang sudah semakin pesat, kan banyak sosial media. Nah, itu bisa sebagai salah satu wadah perusahaan untuk mempromosikan perusahaan. Juga selain itu bisa jadikan sekarang banyak yang namanya kayak kartu member. Nah, kartu member itu kan dicatat di sistem perusahaan. Nah, itu bisa tahu misalnya konsumen ini sukanya beli apa, konsumen ini datangnya setiap kapan. Nah, itu bisa tahu. Jadi kita bisa tahu kebiasaan konsumen itu seperti apa. Bisa sih teknologi, asalkan selama kita menggunakan teknologi itu pada tempatnya dan sesuai manfaatnya, itu banyak banget yang bisa kita dapatkan dari teknologi. Jadi data-data konsumen itu bisa kita dapatkan juga dari situ karena adanya membership. Jadi kita bisa tahu kebiasaan konsumen itu seperti apa misalnya. Oke. Terus itu juga bisa salah satu sarana survei. Misalnya kita bikin survei di Facebook. Nah, misalnya kita habis launching produk baru, terus kita tanyakan pendapat konsumen seperti apa. Nah, itu bisa macam-macam. Jadi teknologi itu berperan sangat penting untuk kinerja perusahaan. Nah, sekarang langsung masuk kegiatan belajar 3. Jadi ini untuk bab modul 8 nggak terlalu susah kok. Yang penting-penting aja yang saya taruh di sini. Nah, loh, nggak terima email saya, Mbak. Labas itu apa ya? Di email kan sudah saya kirim yang di Word file minggu lalu yang bareng sama modul 5 modul 6. Sudah ada di email. Saya minggu lalu ngirim modul 5 modul 6 sama Word filenya untuk tugas 2. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Ya, Mbak, waktunya juga enggak cukup, makanya sedikit bablas. Oh ya, di websitenya UT, Mbak, untuk pemasaran jasa ada soal-soalnya nggak? Kayak yang pengantar akuntansi semester lalu. Kalau untuk pemasaran jasa ada nggak? Yang di soal latihan ada nggak kalau untuk pemasaran jasa? Halo? Dikasih soal. Enggak, maksud saya yang dari website dari UT Pusat. Itu kan biasanya ada yang pas mata kuliah pas semester ini diambil, itu ada latihan soalnya nggak? Kayak yang semester lalu pengantar akuntansi, ingat nggak? Yang kita ngerjain soal 1 sampai 60. Nah, itu kalau untuk pemasaran jasa semester ini ada atau enggak? Kalau misalnya ada, tolong dikerjakan nanti.
kita bahas waktu belum keluar ya, kita bahas waktu TTM ya. Minggu depan kan libur, hari ini sudah pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 terakhir nanti pas TTM. Kalau misalnya dia dikerjain ya, nanti kapan pertemuan ke-8 dibahas kalau ada soal-soalnya. Coba dicek lagi. Oke. Oke, terus lanjut ke kegiatan belajar ketiga. Nah, struktur organisasi. Jadi sebenarnya kalau untuk struktur organisasi itu tergantung perusahaan, macamnya seperti apa, bentuknya seperti apa itu tergantung perusahaan, karena sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi satu perusahaan sama perusahaan lain tuh nggak mesti sama. Nah, cuman kalau ini struktur organisasi yang berorientasi pasar, maksudnya mereka mementingkan konsumen. Jadi orientasi mereka atau tujuan mereka itu pada pasar. Nah, ini strukturnya tuh dari top manager ke support foundation, terus frontline, baru konsumen. Frontline ini biasanya karyawan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Ini struktur organisasi yang berorientasi pasar. Terus ada lagi kalau ini yang tradisional, jadi habis manager, ini general manager, maksudnya manager yang membawai hampir semua departemen. Nah, itu dibagi lagi, ada departemen produksi, personel ini maksudnya human resource ya, karyawan. TTM tanggal 21 Mbak Friska nggak bisa datang ya, jadi Indonesia atau sudah balik ke sini? Saya lanjutkan. Terus ada ini departemen finance sama accounting, keuangan dan akuntansi, sama ada marketing. Jadi ini struktur organisasi tradisional biasanya seperti ini. Jadi ada departemen masing-masing. Yang ini fokus ke produksi, yang ini fokus ke pengelolaan sumber daya manusia, kalau yang ini ke keuangan, kalau ini ke pemasaran. Jadi ada job desk-nya masing-masing, tergantung perusahaan maunya seperti apa. Iya, enggak apa-apa Mbak. Kalau gitu Mbak Friska bikin video ya. Yang di Indonesia siapa? Mbak Friska sama Mbak Iis ya. Bikin video untuk tugas kedua ya. Jadi untuk nilai presentasi. Soalnya presentasi masuk nilai tugas ketiga. Terus ini pendekatan penyelesaian konflik. Ini bisa dilihat kalau ada konflik di perusahaan. Ini antecedent condition, maksudnya kondisi yang mendahului sebuah konflik. Komunikasi, struktur variabel individu. Nah, ini ada perceived konflik yang persepsi kita tentang konflik, ada yang konflik yang terjadi. Nah, ini cara untuk mengatasi konflik. Ada competing, collaborating, compromising, avoiding, accommodating, ini macam-macamnya. Terus ini ada avoid konflik. Terus, nah, konflik itu pada akhirnya ada dua opsi. Dia karena adanya konflik bisa meningkatkan kinerja atau justru mengurangi kinerja. Nah, andai kata konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, kinerja itu bisa semakin baik. Tapi kalau pada akhirnya konflik itu nggak bisa terselesaikan, otomatis kinerja suatu kelompok itu justru menurun. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengatasi konflik itu tadi. Biasanya konflik terjadi itu kan karena adanya kurang komunikasi atau adanya perbedaan pendapat atau konflik dari luar, misalnya macam-macam. Nah, gimana caranya kita bisa